Ya, pemirsa, sidang perdana tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang digelar hari ini. Sidang berlangsung terbatas dan dilarang disiarkan secara langsung. Sidang perdana tragedi Kanjuruhan dimulai pagi ini pukul 10 waktu Indonesia Barat secara daring di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Meski dinyatakan terbuka, namun media dilarang menyiarkan secara live streaming. Pengunjung pun dibatasi sebatas perwakilan berkepentingan. Selain itu, Aremania juga dilarang hadir di persidangan. Yang berhak masuk ruang sidang harus melalui verifikasi Pengadilan Negeri Surabaya. Sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 10 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Cakra PN Surabaya, Jalan Harjono nomor 16 hingga 18 Surabaya. Kemudian yang kedua, seperti disampaikan juga tadi, dilakukan pembatasan pengunjung yang hendak menyaksikan persidangan di dalam ruang sidang Cakra karena keterbatasan ruangan. Dan Nabi Sulaiman masih ada nggak? Menko Polhukam Mahfud MD selaku Ketua Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan menegaskan larangan itu menjadi kewenangan hakim. Yang pernah jadi dubes. Ya, itu ada aturannya. Kalau nonton sidang kan boleh. Sidang itu terbuka untuk umum. Yang penting tertib. Pak, aturannya itu kan nggak boleh streaming Pak atau live gitu Pak. Itu ada. Saya tanya ke pengadilan. Kalau saya memutuskan nanti tidak boleh. 5 dari 6 tersangka akan menjalani sidang. Mulai dari AKP Hasdan Mawan dan Ki-3 Brimob Jatim, Kompol Wahyu Setio Pranoto Kabak Ops Polres Malang, AKP Bambang Sidi Ahmadi Kasat Samapta Polres Malang, Abdul Haris Ketua Pampel Arema FC, dan Suko Sutrisno. Sementara Ahmad Hadian Lukita Dirut PT LIB berkas perkaranya belum lengkap. Tragedi maut di Stadion Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022 usai laga panas antara Arema FC melawan Persebaya. 135 orang meninggal dunia dan jumlah itu menjadikan peristiwa Kanjuruhan sebagai tragedi terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang tragedi Kanjuruhan, kita terhubung dengan rekan Oki Arisandi langsung di Pengadilan Negeri Surabaya. Halo, selamat siang Oki, bagaimana jalannya sidang hari ini Oki? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Siang hari ini sudah berlangsung sidang perdana atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, atau yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 lalu. Sidang perdana pada hari ini tadi dimulai pada pukul 10.32 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap 5 terdakwa yang dalam hari ini tidak hadir secara langsung, melainkan mengikuti jalannya persidangan secara online atau daring dari Rutan Polda Jawa Timur. Dan untuk pembacaan dakwaan terdakwa pertama tadi sudah dimulai pada pukul 10.32 dan berakhir pada pukul 11.26 waktu Indonesia bagian Barat untuk terdakwa atas nama Hasdan Mawan. Sementara saat ini tengah berlangsung pembacaan dakwaan terhadap terdakwa kedua, yakni Wahyu Setio, yang mana keduanya merupakan anggota kepolisian. Dan hari ini selain keduanya ada juga 3 terdakwa lain, yakni seorang dari anggota kepolisian, lalu juga seorang dari security officer, dan salah seorang dari ketua panitia pelaksana Arema FC. Sidang memang berlangsung secara terbuka, namun dilakukan pembatasan bagi para pengunjung, di mana tidak ada seorang pengunjung dari warga masyarakat umum yang hadir, sementara awak media diperkenankan untuk masuk ke dalam ruang sidang, namun dalam jumlah terbatas dan secara bergantian, dan tidak diperkenankan melakukan live streaming atau siaran langsung selama jalannya persidangan. Sementara itu terkait dengan pengamanan sendiri, Pram, juga dilakukan pengamanan berlebih, di mana sekitar 800 lebih anggota kepolisian gabungan baik dari Polrestabes Surabaya maupun dari Polda Jawa Timur yang tergabung dari Satbrimob, lalu juga dari anggota Reskrim, Satpol PP, bahkan hingga petugas Dinas Kebakaran Kota Surabaya juga ikut dikerahkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sejumlah
sejumlah pengamanan dilakukan seperti ring pertama terjadi di sekitar ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Surabaya, lalu juga ring kedua pengamanan dilakukan di area halaman samping Pengadilan Negeri, dan terakhir adalah di halaman luar Pengadilan Negeri Surabaya. Pram, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih banyak Oki Arisandi langsung dari PN Surabaya. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kongres Biasa PSSI kemarin menetapkan Komite Pemilihan atau KP dan Komite Banding Pemilihan atau KBP. Ya, KP dan KBP bertugas untuk menyiapkan Kongres luar biasa Februari mendatang untuk memilih Ketua Umum PSSI yang baru. Selamat sore rekan-rekan media. Dalam Kongres Biasa PSSI yang digelar di Hotel Sultan Jakarta kemarin menetapkan Amir Burhanuddin sebagai Ketua Komite Pemilihan atau KP, Ketua Umum PSSI yang baru Februari mendatang. Ada sejumlah tahapan yang harus dilalui oleh para kandidat Ketua Umum maupun Wakil Ketua Umum PSSI yang baru. Di antaranya pengecekan berkas administrasi, rekapitulasi penetapan kandidat, dan proses banding di persidangan bila ada. Dalam Kongres kemarin, Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule memastikan tidak akan maju dalam pemilihan Ketua Umum PSSI mendatang. Saya merasa pengabdian saya kepada PSSI sudah cukup maksimal. Tenaga, waktu, bahkan pikiran serta materi saya dedikasikan untuk sepak bola Indonesia. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya tidak akan maju lagi dalam pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI KLB mendatang. Tapi saya tetap akan mengawal sisa tugas saya sampai dengan KLB untuk proses KLB dapat terlaksana dengan kondisi aman, nyaman, dan lancar. Menteri BUMN Erick Thohir resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ya, pemirsa, Erick menyerahkan berkas pencalonan di kantor PSSI dampingi sejumlah perwakilan klub. Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan berkas pencalonan sebagai Ketua Umum PSSI untuk Kongres Luar Biasa yang akan digelar 16 Februari 2023. Erick tiba di kantor PSSI pukul 10:45 Minggu pagi. Ia datang bersama para pemilik suara seperti Kaisang Pangarep dari Persis Solo, Raffi Ahmad dari Rans Nusantara FC, hingga Persib Bandung yang diwakili oleh Teddy Cahyono. Sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola Indonesia. Betul nggak? Banyak teori. Banyak teori, banyak konsep. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting gitu. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para voters yang datang. Ini ada Pak Teddy, Pak Arya, ada teman-teman di belakang. Ini ada Persis Solo, ada Rans, ini Mas Raffi dan Mas Kaisang. Nggak jalan Pak, liganya nggak usah. Nah, mau jalan. Dan ada mungkin Mas Baim yang sedang melirik juga investasi di industri sepak bola ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada voters. Tapi hari ini tugasnya adalah memastikan apakah mimpi kita bersama menjadi kenyataan. Ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari. Itu saja dari saya. Dalam bisnis olahraga, Erick Thohir memiliki rekam jejak yang mumpuni. Ia pernah memiliki saham di klub NBA, yakni Philadelphia, dan klub MLS DC United. Sementara dalam dunia sepak bola, Erick melebarkan sayapnya dengan membeli saham klub raksasa Italia, Inter Milan, pada 2013 lalu. Ia juga memiliki saham mayoritas pada klub Liga Inggris Oxford United. Erick Thohir juga memiliki segudang pengalaman memimpin organisasi olahraga dalam negeri. Ia pernah menjadi Ketua Umum PP Perbasi pada 2006 hingga 2010 dan tercatat pernah menjadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019. Erick Thohir juga memiliki saham di klub Persis Solo dengan menggandeng putra Jokowi, Kaisang Pangarep. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, selain Erick Thohir, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti juga mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum PSSI. Ya, sementara mantan Sekjen PSSI Ratu Tisha mengajukan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI. Ratu Tisha resmi mengajukan diri sebagai calon Wakil Ketua Umum PSSI. Nama Ratu Tisha sudah tidak asing di dunia sepak bola Indonesia. Dirinya sempat menjabat sebagai Sekjen PSSI hingga menduduki posisi Wakil Presiden AFF. Saat ditanya soal niatnya turun gunung, Ratu Tisha mengaku mencintai dunia sepak bola dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Kita ini kadang-kadang nggak bisa mencari alasan kenapa kita mencintai sesuatu. Mungkin kalau teman-teman pada punya pacar, punya kekasih, terus ditanya, kenapa kamu mencintai saya? Kenapa sayang sekali? Apakah karena cantik? Apakah karena baik hati dan lain sebagainya? Begitu pula dengan kecintaan saya di sepak bola. Sementara itu pada hari Jumat lalu, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti menjadi orang pertama yang secara resmi mendaftar sebagai calon Ketua Umum PSSI. Lanyala bukan orang baru di PSSI. Pria berusia 63 tahun ini pernah terpilih sebagai Ketua Umum periode 2015-2019. Namun hanya menjabat setahun sebelum PSSI dibekukan Menpora Imam Nahrawi yang berujung sanksi FIFA. Dan sekarang saya terpanggil karena sudah waktunya kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar hutang saya yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter dari 94 itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Selain Lanyala dan Erick Thohir, sejumlah nama masuk dalam bursa calon Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Di antaranya adalah Maru Arar Sirait, Jenderal Dudung Abdurrahman, dan incumbent Muhammad Iriawan. PSSI akan menggelar Kongres Luar Biasa pada 16 Februari 2023 dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan anggota Komite Eksekutif PSSI. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, siapa sangka Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo piawai berperan menjadi wayang orang. Nah, pemirsa, hal itu terlihat dalam pagelaran wayang orang Pandawa Boyong yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta tadi malam, di mana Laksamana Yudo berperan sebagai Bima Sena, sedangkan Kapolri Listio Sigit menjadi Punta Dewa. Tidak seperti penampilan layaknya pimpinan di instansinya masing-masing, Panglima TNI dan Kapolri justru terlihat unik ketika didandani layaknya tokoh pewayangan. Keduanya memainkan peran sebagai tokoh wayang dalam acara pagelaran budaya dengan lakon Pandawa Boyong yang digelar di Gedung Teater Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dalam pagelaran wayang orang ini, Panglima TNI Yudo Margono berperan sebagai Bima Sena, sedangkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berperan sebagai Punta Dewa. Tokoh pewayangan lain juga diperankan oleh Kasat, Kasal, Kasau, serta melibatkan ratusan personil dari TNI Polri. Pagelaran yang luar biasa karena pemainnya diantaranya ada Bapak Kapolri, ada saya Bapak Kapolri, ada Pak Kasat, Pak Kasal, Pak Kasau, dan juga dari gabungan juga dari Barata, ya juga dari Sanggar Budaya. Ini tentunya kita bersama-sama juga akan melestarikan budaya asli Indonesia, yaitu budaya atau kesenian wayang yang merupakan kesenian asli Indonesia. Tentunya kami sangat mengapresiasi undangan dari Bapak Panglima, oleh karena itu kami juga mengajak beberapa personel Polri untuk ikut bergabung di dalam kegiatan pagelaran wayang orang ini. Selain untuk menjaga nilai budaya dan kesenian di tanah air, melalui pagelaran wayang ini juga diharapkan mampu memperkokoh kolaborasi dan sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga kesatuan NKRI. Dari Jakarta, Muhardin Ahmad, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, perajin lampion kebanjiran pesanan jelang perayaan Tahun Baru Imlek. Ya, informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Usai jeda, tetaplah bersama kami di iNews Siang.